Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milena Damayanti, NIM 711181209 dari kelas E. Pada kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya menganalisa skala abilitas menggunakan WinStep. Caranya, pertama-tama kita klik Import from Excel, lalu kita pilih Excel, dan select Excel file. Lalu kita pilih file yang akan digunakan. Nah, setelah dibuka, di sini ada informasi terkait jumlah respondennya. Jumlah respondennya di sini ada 20 dan jumlah variabelnya di sini ada 22. Nah, kenapa 22 padahal variabelnya hanya ada 20 orang saja. Nah, yang satunya itu ada nomor urut ini yang sudah termasuk ke dalam item dan ada juga variabel total. Nah, yang kita analisa di sini hanya item-itemnya saja. Nah, oleh karena itu, menu item di sini kita pindahkan ke salah satu tulisan yang merah ini. Nah, yang ada 3. Yang satu ada item response variable, yang kedua person label variable, dan yang satunya lagi ada order variable. Ke-20 item ini kita pindahkan terlebih dahulu dengan cara di-copy lalu di-paste ke item response. Lalu yang person label ini kita pindahkan hanya yang nomor urutnya saja. Nah, di bagian item response, kemudian person label. Nah, person label ini, kenapa hanya satu yang dipindahkan? Karena ini hanya informasi yang terkait demografi. Nah, di sini ada misalkan siswa, ada pertanyaan, nah di sini ada nomor urut. Nah, ketika sudah dipisahkan seperti ini, lalu langkah selanjutnya adalah construct WinStep file. Untuk judulnya kita berikan nama lalu di save, lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, artinya data sudah bisa digunakan. Lalu kita kembali ke menu pertama dari WinStep. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuka ulang file yang sudah di-save tadi. Caranya dengan klik Enter 1 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu dari keseluruhan item ini, kita cari di output table. Menu output table ini diklik, lalu pilih yang summary statistik. Nah, akan muncul data seperti ini.
Bentar, karena tidak muncul, saya ulang lagi. Nah, setelah muncul seperti ini, nah di sini muncul jumlah datanya ini. Jumlah dari 20 responden yang menjawab. Di sini ada keterangan persen reliability-nya adalah 0,47 yang menandakan bahwa ini belum sesuai dengan kriteria atau tolak ukur kita yang berjumlah 0,7. Dan di sini bisa dilihat Cronbach alfanya berjumlah 0,49, itu masih jauh dari kriteria. Berarti alat ukur ini belum bisa dikatakan reliable. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Kita lihat persebaran itemnya. Dengan cara berikutnya kita akan menganalisa satu persatu itemnya. Caranya, di sini pilih output file, lalu klik item file, ifile sama dengan, lalu kita klik menu Excel yang lainnya tidak perlu diganti, lalu ada text, separated file field. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul file berupa Excel di sini. Sebelumnya, kita akan membuka template-nya untuk memindahkan semua datanya. Nah, sesuai template-nya ada empat hal yang harus dimasukkan untuk mendapat info tentang kualitas item, mulai dari tingkat kesulitannya, item fit, dan daya beda. Sekarang kita lihat dari analisa sebelumnya. Di sini ada yang pertama ada menu measure, kita pindahkan. Lalu ada out. Kedua ini kita pindahkan. Lalu ada menu PTMA. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Lalu tugas kita tinggal menganalisa si angka-angka di sini dan hasilnya akan kita beri keputusan di akhirnya. Nah, angka-angka ini itu diperoleh dari hasil analisa WinStat kita yang dikonstruk menjadi file Excel dari sini ya. Nah, kita lihat di sini ada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitannya di sini sebisa mungkin harus mengandung item sangat mudah,
mudah, cukup, sulit, dan sangat sulit. Itu untuk idealnya. Karena di sini sudah mengandung 4 kriteria tersebut, karena sulit untuk mencapai ideal dan perlu proses yang sangat lama dan panjang, maka kita lanjut ke item fit. Item fit ini menunjukkan bahwa data yang kita punya sudah bagus atau sudah sesuai belum sama yang kita inginkan. Lalu di sini ada daya beda. Daya beda di sini untuk mengukur mampu mengetahui suatu item dapat membedakan tiap individu ketika merespon persoalan atau tidak. Nah, pertama-tama kita akan lihat item di sini, item fit-nya tidak fit dua-duanya. Maka kita beri tanda, agar memudahkan kita beri tanda warna merah. Lalu di sini item 19 juga menunjukkan bahwa item fit-nya tidak fit dua-duanya, maka kita juga akan memberi tanda warna merah. Nah, di sini ada item yang menunjukkan yang satu fit, yang satu tidak fit. Maka akan saya beri tanda warna kuning. Nah, item yang menunjukkan item fit-nya tidak fit dua-duanya, item ini dianggap jelek atau tidak mampu membandingkan antara responden lain yang dengan responden yang lainnya. Maka keputusannya item ini akan saya buang. Begitu juga dengan item nomor 19, keputusannya item ini dibuang. Nah, bagaimana dengan kedua item yang satu tidak fit, yang satu fit? Karena kemungkinan di sini ada ambigu atau kesulitan untuk responden menjawab soalnya, maka item ini masih bisa ditinjau kembali atau direvisi. Nah, kita ditulis ditinjau atau revisi. Nah, karena yang lainnya menunjukkan kalau item fit-nya dua-duanya fit, maka kita beri keputusan di sini agar item bisa digunakan. Nah, setelah itu saya akan menjumlahkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Yang pertama sangat sulit, lalu ada sulit, ada juga mudah, lalu ada sangat mudah. Kita lihat di sini dari data yang menunjukkan itemnya sangat sulit ada 1, 2, 3, 4, 5.
Kita tuliskan di sini ada 5. Lalu kita cari item yang sulit. Ada 1, 2, lalu kita tuliskan 2. Lalu kita cari selanjutnya untuk item yang mudah. Ada 1, 2. Lalu selanjutnya untuk item yang sangat mudah, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini untuk keseluruhan item yang dipakai ada 7 ditambah 9 sama dengan 16. 16 item dari 20 item. Nah, selanjutnya ada 2 item yang tidak fit, maka item ini dieliminasi atau tidak digunakan lagi. Lalu ada 2 item yang direvisi. Karena yang direvisi itu belum saya masukkan, karena kita belum tahu hasilnya, mungkin bisa jadi hasilnya akan digunakan ataupun dibuang. Masih bisa ada kemungkinan untuk digunakan. Karena saya tidak melakukan proses revisi, maka kita tulis yang item yang sudah pasti digunakan. Nah, kesimpulannya, alat ukur ini menunjukkan persen reliability-nya adalah 0,47, yaitu sangat rendah dibandingkan dengan tolak ukur yang kita gunakan. Dan Cronbach alfanya menunjukkan hasil 0,49. Itu sama saja masih tidak bisa digunakan. Lalu ada keseluruhan dari total itemnya. Nah, kenapa di sini hanya menunjukkan 15? Karena 5 orang responden yang lainnya menunjukkan minimum ekstrim. Yang ekstrim skornya ada 5 orang. Tapi, kalau dilihat dari item reliability-nya, meningkat menjadi 0,78. Kalau kita lihat lagi, ini keseluruhannya, ini otomatis karena Winstep langsung membuatnya, karena 5 orang responden ini menjawab dengan minimum extreme score. Nah, tapi karena reliability-nya menunjukkan 0,78 yang berarti fit, maka lebih bagus yang 5 orang ini tidak dilibatkan dalam keseluruhan item yang dihitung. Lalu ini kesimpulan selanjutnya ada 16 item dari 20 item yang digunakan. Lalu ada 2 item yang dibuang. Lalu ada 2 item yang direvisi. Lalu kita lihat persebaran tingkat kesulitannya. Di sini untuk kategori sulit ada 7 item. Untuk kategori mudah ada 9 item. Nah, 7 dengan 9 perbandingannya tidak terlalu jauh, jadi masih bisa untuk mendekati ideal. Tidak perlu semua kategori harus ada. Kira-kira begitu cara untuk menggunakan Winstep untuk menganalisa skala abilitas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.